Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam pramuka. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati Kak Ahmad Syauqil Adib sebagai narasumber siang hari ini. Yang saya hormati kakak-kakak pengurus Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU tingkat daerah Jawa Timur. Yang saya hormati kakak-kakak pengurus Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU tingkat cabang kabupaten kota se-Jawa Timur, dan seluruh anggota Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU se-Jawa Timur dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kedatangan narasumber Kak Ahmad Syauqil Adib. Beliau ini punya kantor banyak. Kantornya di PMI, gitu ya. Oh, PMI, bukan PMI. Kantornya PMI. Kemudian beliau ini juga berkantor di kantor PWLP Ma'arif NU. Siap. Begitu juga beliau ini kadang-kadang berkantor di PMI Jawa Timur di Karangmenjangan. Jadi kursinya banyak Kak Syauqil Adib ini. Pada siang hari ini alhamdulillah beliau menyempatkan waktu. Mudah-mudahan waktu kita nanti bisa maksimal untuk mengkaji bagaimana penerapan aswaja Nahdiyah untuk anggota Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif, gitu Kak ya? Siap. Nah, kali ini kita akan mengkaji KIKD Aswaja dan KNU-an tingkat siaga. Jadi kalau KIKD-nya berbunyi KIKD Aswaja _KNU-an tingkat SDMI. Nah, nanti bagaimana penerapannya KIKD Aswaja tingkat SDMI itu untuk pramuka golongan siaga, gitu Kak ya. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Kak Syauqil Adib untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini nanti kita bisa berlanjut di hari-hari yang akan datang. Monggo Kak Syauqil Adib. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Kakak-kakak Sapo, kakak komunitas Sapo atau adik-adik yang hari ini yang saat ini sedang mengikuti kegiatan kami, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan nampaknya kita harus sehat ya, tidak boleh sakit hari ini. Saya hanya meluruskan tadi yang dikatakan Kak Nurholis bahwa ya saya memang di PMI, tapi nampaknya hari ini saya tidak memposisikan di situ Kak. Ya. Soalnya tadi saya disuruh ngomong tentang KIKD Aswaja. nampaknya kalau nanti di PMI donor darah ya. Ya kebetulan saya memang ada di anggota pengurus wilayah Ma'arif ya, LP Ma'arif NU Jawa Timur. Kebetulan ada di bidang penjamin mutu. Ya. Penjamin mutu saya fokus di SD dan MI. Nah kebetulan 1 minggu yang lalu Kak Nurholis meminta saya untuk belajeti itu apa? Memperdalam bagaimana kemudian pramuka di Sapo ini harus punya nuansa yang berbeda. Pada dasarnya memang pramuka ya sudah itu pramuka, tetapi ketika kita ngomong Sapo maka kita harus punya identitas tersendiri, kekhasan ya. Jadi aktivitas saya memang di NU mulai ranting, saya di ranting kan juga. Jadi saya di ranting juga iya di NU gitu. MWJ juga iya gitu. MWJ juga iya. Kadang-kadang juga main ke Jakarta gitu. Kebetulan juga saya juga ada di tim penulis buku Aswaja, yang di Ma'arif Pusat. Ma'arif Pusat. Jadi yang saya tulis di kelas 5, kebetulan di kelas 5 dan kelas 6. Iya. Tetapi meskipun demikian, kira-kira ya paham tentang KIKD yang ada di Aswaja atau di NU ini. Memang beberapa hari yang lalu saya untuk mencoba
adik-adik, kalau di kita ini kan ngomong aswaja mulai dari kelas 4, 5, dan 6 gitu ya. Tetapi memang kita harus lebih breakdown lagi ketika ngomong pramuka saku, ada istilah, ada satuan apa siaga gitu ya. Siaga, bahkan prasekolah juga mulai digagas gitu ya. Kemudian siaga, penggalan, dan penegak. Kira-kira nanti kita akan diskusi bareng Kak Nurholis terkait dengan KIKD yang mana yang kira-kira harus kita efektifkan mulai di tingkat siaga dan bagaimana nanti cara implementasinya. Kira-kira itu mukadimah dari saya. Semoga kakak-kakak dan adik-adik tidak bosan dengan kita. Terima kasih. Kak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ternyata Kak Syaukil Adib ini juga aktivis di LP Ma'arif NU Pusat sebagai penulis buku aswaja gitu ya. Masya Allah, narasumber kita siang ini adalah narasumber tingkat nasional, gitu kan? Narasumber tingkat nasional. Tingkatnya nasional tapi tetap di bawah kan? Soalnya nggak pernah di atas di bawah. Tingkat nasional. Baik Adib. Kalau kita melihat KIKD aswaja di Lembaga Pendidikan Ma'arif itu adanya mulai kelas 4, 5, dan 6. Sedangkan kalau kita melihat golongan di pramuka itu ada siaga. Nah, kira-kira yang 45 aswaja 4, 5, 6 itu yang mana yang bisa diimplementasikan di pramuka golongan siaga ini Kak? Jadi begini Kak Nurholis, memang ketika kita bicara aswaja porsinya ada di kelas 4, 5, 6. Tetapi kita harus ingat bahwa implementasi kajian aswaja itu pembelajaran nilai aswaja tidak hanya ada di kelas 4, 5, 6. Betul. Harusnya mulai dasar bahkan prasekolah pun itu sudah harus muncul gitu ya. Ada nilai-nilai harus ada nilai keaswajaan. Nah, ketika kita bicara saku, maka dimana kita ini mengenal bahwa pramuka ini kan banyak kegiatannya di alam. Ya. Maka kita bisa tarik banyak hal ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Ini saya garisbawahi. Saya takut semuanya dari kita ini banyak. Ya aswaja. Tapi kali ini akan saya garisbawahi bahwa kita akan mengimplementasikan aswaja an-Nahdiyah. Betul. Satu misal ketika kalau siaga itu adik ya, kalau Yanda dan Bunda ya. Jadi Yanda dan Bunda ini harus betul-betul memahami yang pertama metode didaktik untuk ke anak peserta didiknya, adik-adiknya di tingkat siaga. Tentunya tidak sama dong dengan penggalan. Kalau itu sudah, maka harus kita memahami juga ajaran-ajaran aswaja. Nah, inilah yang kemudian harusnya wajib. Ada standar kompetensi yang harus muncul pada kakak-kakak pembina pramuka, khususnya di Saku. Selain dari kompetensi inti yang harus ada pada diri pembina, pada umumnya maka Saku harusnya ini kayak ada kompetensi lain tentang nilai-nilai keaswajaan. Bahkan kalau bisa nih nanti KMD misalkan ya, KMD Saku, maka di situ ada materi tentang keaswajaan. Barangkali nanti ketika di KMD kita bahas tentang aswaja, nanti akan muncul materi-materi apa yang kira-kira cocok di siaga penggalan dan penegakan. Nah, ada banyak KIKD memang yang ada di kelas 4, 5, 6, tetapi khusus di kelas 4 itu beberapa yang lalu saya sudah mencoba memilah dan memilih kira-kira KD yang mana ya yang pas dan cocok diimplementasikan di siaga. Jadi kita lihat dulu pertama ada janji sucinya siaga ya dan kode etik Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nampaknya di Dwi Satya dan Dwi Dharma itu kalau boleh saya kerucutkan kan, nampaknya ini sudah yang ditanamkan Rasulullah ketika awal. Rasulullah itu kan turun diutus oleh Allah ini kan untuk menyempurnakan akhlak gitu ya. Itu kan hadisnya sudah ada bahwa wistul utamima makarimal akhlak. Nah, di Dwi Satya dan Dwi Dharma ada itu muncul terkait dengan penanaman nilai-nilai moral berbakti terhadap ayah dan bunda. Ini ada di Dwi Dharma. Kemudian
ada Dwi Satya itu berbuat kebaikan setiap hari. Nah, maka skop besarnya sudah kita dapatkan bahwa penanaman nilai-nilai aswaja anahdiah yang pertama kepada adik-adik kita adalah penanaman moral, etika, dan akhlak. Nah, apakah di KIK di aswaja itu ada? Ada. Ketika kita bicara di kelas 4 ada KD 2.3 itu kalimatnya meneladani sikap toleransi atau tasamuh. Nah, itu juga ada bagiannya. Kemudian ada juga memiliki sikap tolong menolong. Kemudian ada juga nanti itu, jadi semuanya pembiasaan ya. Oleh karena itu ketika kita berbicara siaga maka penanaman yang utama adalah pembiasaan. KD-nya ada sebenarnya sudah eksplisit ya, kalau tertulis itu ya ada, tinggal nanti kita breakdown kepada ketika kita mengajarkan atau membina adik-adik kita bagaimana caranya kemudian berbuat baik terhadap ayah dan bunda. Contoh, biasanya adik-adik kita ketika masuk dan jabat tangan. Selama ini saya melihat sudah mulai ada yang kelirumologi bahasa saya. Jadi kalau kita jabat tangan itu kan mestinya ada di hidung ini kan ya. Sekarang ini lagi ngetren. Jabat tangan kemudian anaknya nempelnya di mana kan? Di pipi atau di dahi. Ya untung lah daripada mudah di situ ini kan juga ya persoalan ya. Nah, ini sejak awal harus kita luruskan. Karena saya melihat banyak di bawah itu anak-anak kecil, anak-anak yang usia TK gitu ya, usia SD kelas 1 2 3. Kemudian jabat tangan dengan gurunya itu ditempelkan di pipi. Iya ya. Ini juga bukan bagian dari kajian aswaja anahdiah sebenarnya. Karena Rasulullah sudah mengajarkan melalui sahabatnya bagaimana cara berjabat tangannya. Nah, ini kalau tidak dikuasai pembinaannya itu jadi terusan. Nah, kalau ini terusan itu satu, ya. Kemudian pembiasaan bersikap perilaku menghormati kitab suci Al-Qur'an di 2.1 KD kelas 4 itu. Ini juga lagi-lagi akhlak kita kepada Al-Qur'an. Bagaimana biasanya kita ini sering adik-adik kita di kelas kemudian menulis Arab atau apa gitu kan. Nah, satu saat bisa juga ketika di pramuka itu pendalaman materi misalkan adik-adik kita suruh membawa Al-Qur'an. Karena memang judulnya bersikap terhadap Al-Qur'an bagaimana, kemudian kalau di Dwi Satyanya itu berbuat baik setiap hari, bagiannya kan dari itu kan. Jadi di KD itu sebenarnya sudah ada, hanya selama ini memang kita ya nggak pernah baca KD. Jadi ya baik, terima kasih Kak. Jadi artinya aswaja dan pramuka itu sebenarnya bisa berkolaborasi dalam materinya. Nah, Kakak tadi bilang terkait dengan pembina pramuka di lingkungan Saku Pramuka Ma'arif NU harus punya kompetensi plus. Jadi di samping materi-materi kepramukaan harus punya materi keaswajaan. Dan ini penting berarti karena bisa jadi tidak semua pembina pramuka yang ada di lingkungan Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif punya kompetensi keaswajaan ini, atau lebih pasnya aswajaan nahdiah. Nah, jadi ini kira-kira nanti bentuknya seperti apa Kak? Kita bisa memberi kompetensi plus, kompetensi aswaja an-nahdiah ini kepada para pembina. Nanti gimana prosesnya supaya bisa punya kompetensi itu Kak? Ya, jadi yang pertama yang harus dipahami oleh kakak-kakak pembina, meskipun ini kita itu ada di naungan Saku Satuan Komunitas, tetapi memang payung besar kita memang pramuka Raja Muda Karana yang sudah memang memiliki aturan-aturan dari keluarga. Tetapi kita memiliki juga hak untuk memberikan satu nuansa baru. Ya, dimana ketika kita berbicara SK Waras macam-macam itu kita sebenarnya boleh menambah gitu ya, kemudian memperdalam itu dengan kajian-kajian aswaja. Misalkan ketika nanti di KMD sekian banyak materi KMD ada, tapi kemudian di akhirnya mungkin ada materi tentang penanaman nilai-nilai aswaja bagi kakak pembina pramuka. Kemudian digolongkan
digolongkan. Kalau misalkan naik ke KML itu kan hari ini saya kira penggolongan itu sudah mulai KMD ada kan. Ya, ketika kemarin saya mengikuti KMD itu sudah penggolongan ya, ada siaga, ada penggalangan. Di situ nanti PR, nah ini PR bagi pengurus SAKO Ma'arif NU itu supaya kemudian dari materi-materi KMD, nah itu kemudian dicari, dipilah yang siaga, yang penggalang, yang penegak. Tentunya kan tahapannya ketika di siaga bagaimana nilai-nilai itu pembiasaan, tidak banyak kepada knowledge, pengetahuan. Anak lebih banyak diajarkan di alam gitu kan, langsung praktek daripada kemudian teori-teori. Nanti ketika di penggalang, bisakah itu materi yang ada di siaga itu diulangi di penggalang? Ini catatannya Aswaja nanti ya gitu. Bisa, tetapi lebih mendalam. Tidak hanya dipraktekkan, tidak hanya diimplementasikan, tapi sudah mulai diberikan teori-teorinya. Kenapa sih tadi yang saya contohkan jabat tangan itu kok harus dicium di hidung misalkan, kok tidak di pipi? Saat di mana di siaga, saya pikir masa-masa ini perlu untuk apa namanya, penanaman langsung itu apa kan namanya? Ya praktek. Iya, langsung penanaman amalia nahdiahnya. Iya, nahdiah itu langsung ya. Kemudian ketika di penggalan ini sudah mulai dimasuki, oh dulu saya diajarkan di siaga gini, ternyata alasannya ini. Kenapa saya harus sebelum latihan harus berdoa? Berdoanya bagaimana? Itu mulai siaga diajarkan gitu kan ya. Itu di penggalan sudah mulai, oh dulu saya seperti ini. Alasannya apa? Apakah alasannya ini kemudian keluar dari SKU? Saya pikir tidak ada yang keluar. Justru ini sangat membantu ketika kakak-kakak nanti menguji SKU-nya adik-adik kita, harusnya ada satu pertanyaan poin tentang Aswaja gitu. SKU apa yang diujikan? Tidak hanya seperti itu, tapi misal ada rajin menabung ya di SKU penggalang, misalkan ada rajin menabung, ya tidak hanya ditanya menabung setiap hari apa enggak, tetapi apa tujuan menabung? Kamu tahu enggak sih di Islam itu kok disuruh menabung? Kenapa? Nah, ini mulai sudah diberikan pengetahuannya. Naik nanti pada di penegak, tidak hanya di pembiasaan, kemudian pengetahuannya dia juga dapat, tetapi lebih mendalam lagi. Sudah mulai ke nilai-nilai falsafah. Kenapa harus seperti ini, seperti lebih mendalam. Nah, ini PR bagi pengurus. Kemudian yang disiaga, materinya ini Aswaja yang mampu, yang seperti hari ini kita karena ini kan bagi saya hari ini saya hanya memantik aja ya, memantik teman kakak-kakak pembina yang hari ini saat ini sedang mengikuti kita kan. Jadi semoga saja gatel gitu ya. Jadi kakak-kakak di sini tuh YouTuber itu harusnya gatel. Iya, saya pikir-pikir harusnya ada yang berbeda ya kan. Iya. Iya, harusnya ada berbeda, misalkan bawa tongkat. Ya sekali-kali bukan di sini senang misalkan ya, kalau motornya lah, itu enggak bisa. Nah gitu ya. Nilai-nilai itu ada gitu ya. Nah, jadi salah pramuka 3 kali itu pramuka. Siapa kita gitu kan ya. Nilai-nilai itu memang harus untuk menjadikan pramuka SAKO itu benar-benar militan. Selain militan di ilmu kepramukaannya sendiri yang luar biasa, punya nilai plus. Plusnya kan di Aswaja dia tadi. Makanya kan ketika beberapa kali kegiatan yang pernah saya ikuti, misalkan jelajah santri atau apa atau pergama lah, mesti kan ada qiraatnya, kemudian ada membaca sholawat Nabi. Nah, ini kan juga bagian enggak gitu kan ya? Harus dikenalkan mulai awal, mulai siaga harus gitu loh. Iya, itu betul Kak. Kalau tidak salah tahun 2012 Mbah Mun itu pernah menyuruh yang anak-anak pesantren ketika upacara setelah menaikkan bendera itu diperintah untuk membaca sholawat. Nah ini artinya sebenarnya keluar dari pakem upacara yang nasional, tapi karena Mbah Mun itu orangnya agamis, nasionalis, bisa digabungkan ternyata. Karena itu bulwatun minal iman. Nah, itu bulwatun minal iman. Lah, mungkin nanti implementasinya di satu bisa jadi begitu. Bisa. Seperti Kak Adib tadi,
ada SKU standar kuartir itu kemudian ditambahi dari SKU atau tambahan nilai-nilai aswaja itu tadi. Ya, jadi saya harapkan Kak Adib tidak hanya memantik terus ditinggal, tapi ikut membimbing. Jadi misalnya nanti ya, kita kan sudah punya buku SKU sebagaimana yang sudah dibaca Kak Adib itu mungkin nanti mana yang kurang, kemudian mana yang masih bisa dimasuki dengan KIKD aswaja nantian itu. Nah, saya minta tolong dibantu untuk mencermati dan merumuskan nanti ke depannya buku panduan saku ma'arif pramuka ma'arif itu seperti apa. Siap Kak. Nah, tapi terus kita cuma mantik dong kayak tiba-tiba enggak, maksudnya mohon untuk dibina sekalian. Yang penting tidak dibinasakan ya. Kan Kak Adib juga penulis aswaja tingkat hasil. Nah, ini perlu ilmunya disebarkan di tingkat saku. Jadi tidak hanya di kalangan ma'arif juga, tapi di saku pramuka ma'arif juga ikut ingin menyerap ilmu yang sudah dimiliki. Nah, kemudian selanjutnya begini Kak Adib, di saku pramuka ma'arif ini memang kita banyak para pembina yang basisnya atau mindednya itu kuartir minded. Jadi ada yang kalau sudah urusan pramuka harus kuartir, aturannya harus kuartir, tidak boleh ditambah begini, tidak boleh. Nah, itu bagaimana menurut Kak Adib kalau misalnya yang apa yang sudah digariskan di kuartir selama tidak mengganggu, seperti kurikulum kan gitu Kak. Kurikulum itu pasnya seperti itu, boleh ditambahi tapi tidak boleh dikurangi. Nah, untuk KIKD aswaja yang lebih spesifik bisa diterapkan di siaga pramuka ma'arif siaga ini yang KIKD berapa saja Kak? Tadi sempat sudah saya singgung Kak ya. Jadi ada kalau di KI atau KI 1.1 itu namanya semuanya juga bisa karena memang itu memang nilai-nilai religius gitu ya. Ada kemudian ketika kita bicara tentang keterampilan gitu. Itu saya pikir ada di kelas 4 ya. Kelas 4 di 2.1, ada di 2.3, kemudian ada di 2.1, 2.2, 2.3 itu di KIKD aswaja yang bisa 3, diimplementasikan di pramuka siaga. Kemudian 3.1 ada 1.4 itu juga sangat kelihatan. Di 1.4 itu membiasakan diri berzikir ala ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana kemudian implementasinya secara real? Kita lihat ketika pengalaman di perkemahan itu ada waktu isoman, istirahat, sholat, makan. Ini harus kita tadi lagi-lagi harus kita munculkan sisi lain gitu ya. Paling tidak begitu diberlakukan waktunya sholat maghrib jamaah. Jadi adik-adik dilarang setelah salam dilarang meninggalkan tempat, harus sampai usai sampai selesai imam membacakan doa. Memang pendidikan di pramuka itu yang pernah saya alami, yang pernah saya ikuti memang agaknya memang harus dipaksa gitu kan. Ini nanti kalau tidak dipaksa, keduluan dari luar gitu kan. Memang pernah namanya di awal-awal memang harus seperti itu untuk pembiasaan. Kenapa? Ya tadi itu kan. Jadi anak nanti akan tahu, adik-adik kita tahu. Oh iya, saya dulu tuh memang disuruh kalau sholat tapi sholat pelencing-lancing gitu kan. Nah, itu kan bukan NU banget gitu kan. Kalau ngomong NU banget ya habis sholat ya wirita. Apa wiritanya? Di 1.4 diterapkan. Di kelas 4 apakah itu bisa untuk dimulai siaga? Ya bisa, sangat bisa. Karena ketika kita berbicara zikir setelah sholat tidak harus di kelas 4. Di kelas 1 SDMI pun harusnya sudah kita ajarkan. Kan gitu kan? Betul. Nah, itu sudah. Nah, kemudian dari situ baru masuk ditarik di SKU. SKU mana kira-kira ini yang berkaitan dengan itu? Ditambahkan pertanyaannya. Kan gitu kan? Syukur-syukur kalau misalkan boleh membuat TKK misal kan ya. Boleh membuat TKK. Ada TKK sendiri misalnya aku. Ini kalau boleh, kalau nggak boleh jangan. Lagi-lagi seperti yang Kak Fonis tadi tanyakan, ada pembina yang
minded dengan kuartir gitu ya, kuartir minded boleh sah-sah saja, tidak ada yang melarang ketika kita ada di pramuka harus wah ini aturan kuartirnya seperti ini, boleh seperti itu. Tetapi tadi Kak Kolis juga sudah menjelaskan sebenarnya bahwa ibarat kurikulum sekolah itu memang pakemnya sudah ada dari kalau sekolah dari Kemendikbud, Kemendiknas, kalau dari Kemenak itu kan ada yang Al-Quran hadis seperti itu kan sudah ada memang. Kebetulan saya juga nulis akidah kan, ya, saya juga nulis buku akidah yang sudah 2 kali nulis buku akidah di tingkat nasional. Kurikulumnya ada memang, ya sudah itu. Tetapi ini tidak bisa kemudian harus ditelan mentah-mentah itu enggak. Ketika sampai di tataran bawah, yang menyesuaikan. Tadi betul, kalau mengurangi jangan. Tapi kalau memperdalam, kemudian mengembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik kalau di sekolah, karakteristik adik bina kita ini memang harus. Dan saya yakin KIKD yang ada di kuartir itu tidak ada yang melenceng dari agama kita, keyakinan kita. Hanya kita kasih bumbu-bumbu, nilai-nilai aswaja. Kenapa? Ya karena memang di kuartir itu untuk nasional. Di situ tidak hanya NU kan gitu kan, Muhammadiyah ada, Al-Irsyad ada. Maka betul kalau kuartir membuat KIKD yang bahasa saya nasionalis itu untuk umum. Tetapi kalau itu sudah masuk di saku, nah harus ada polesan sedikit-sedikit gitu. Sehingga nanti lulusan saku, pembina saku, mungkin ada pembina saku dari Jawa Timur yang sampai ke Kuarnas misalkan, kan bisa jadi mewarnai kuartir nasional. Betul. Jadi kita tetap masih berpeluang untuk menambahi KIKD yang sudah ada di Kuarnas selama tidak bertabrakan dengan yang digariskan oleh dikasih bumbu-bumbu sedikit gitu. Ini kan perlu tim perumus kan? Iya, kayaknya Kak Kolis tim perumus sama tim pembina tadi. Pembinasaan. Terus mungkin ini yang terakhir dan bisa disambung nanti di lain hari. Untuk siang hari ini, tadi Kak Adib menyampaikan bahwa di SKUK Kuarnas itu nanti bisa ditambahi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarah kepada KIKD Aswaja Nadia. Nah, kira-kira Kak, kalau misalnya kalau di PW Ma'arif ini kan ada evaluasi. Evaluasi itu terkait dengan pembuatan soal dan lain sebagainya. Kemudian kalau di pramuka misalnya, pertanyaan-pertanyaan itu kita ikutkan dievaluasi, sehingga dievaluasi itu ada mata pelajaran kepramukaan. Gimana menurut Kak Adib? Ya, karena memang kan saat ini pramuka itu ekstrakurikuler wajib ya. Wajib, karena itu wajib maka mesti dilaksanakan. Untuk mengukur keberhasilan sebuah aturan ini maka harus ada evaluasi. Bentuk evaluasinya macam-macam. Ada yang SKU, ada yang TKK, ada yang langsung, ada portofolio macam-macam. Bagian dari semuanya itu adalah bentuk paper. Kalau misalkan hari ini paper sudah mulai hilang, kita ganti dengan apa namanya? CBT gitu. Apapun bentuknya, tetapi saya pikir tidak mengurangi tidak melanggar aturan ketika kita membuat evaluasi terkait dengan kepramukaan kan. Artinya begini, kalau saya jujur mendukung gitu kan, ada evaluasi yang kemudian digarap oleh teman-teman Saku Ma'arif Jawa Timur membuat naskah soal pramuka yang di dalamnya lagi-lagi tadi saya katakan ini harus memiliki ciri khas. Betul. Gitu. Ciri khas pertanyaannya itu tidak hanya misalkan tuliskan Dwi Satya nomor 1 misal, itu kan umum ya. Diawali dulu misalkan Nabi diutus ke dunia ini untuk titik menggunakan akhlak toh. Di bawahnya memiliki nilai-nilai yang ada di Dwi Dharma. Bagaimana sikap kita terhadap ayah seandainya ayah itu sedang menyapu misalkan seperti itu, gitu kan? Jadi ada perbedaan soal tadi ya. Maksud saya soal itu diperdalam lebih lagi diperdalam sesuai dengan tingkatannya untuk ajaran Ahlussunnah wal Jamaah nanti ya. Jadi saya sepakat kalau memang itu harus dibungkus dalam bentuk evaluasi,
yang penting semua kakak-kakak pembina se-Jawa Timur ini sudah klik gitu. Ini harus klik dan memang harus, jangan sampai tidak klik. Kenapa? Kita harapkan outputnya nanti adik didik siaga, penggalang, penegak, bahkan pembinanya nanti sama. Sakunya itu warnanya itu sama. Waduh, ini jadi kalau misalkan orang lihat itu pramuka dari Jawa itu, wah ini saku ini ya. Jelajah Medan biasanya bawa tongkat gitu ya. Kan ketika kita melewati kampung ada orang. Selama ini yang saya tahu ya sudah nonyong aja ya. Mungkin ada ciri khasnya. Nun sewu gitu kan ya. Ada sebuah orang tuh pramuka direk kali kan. Lagi ada bendera Regu, bendera Indonesia harus ditambah dengan bendera NU meskipun kecil. Tidak ada debate, tapi di tongkat juga ada harus bendera NU-nya. Evaluasi juga evaluasi. Iya. Alhamdulillah. Ternyata banyak yang harus segera kita tindak lanjuti Kak dari obrolan kita siang ini. Mantap. Nah, ini kan tidak hanya saya yang bekerja nanti. Di samping kakak-kakak pengurus, kita ajak rembuk untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kak Adib. Nah, Kak Adib, saya minta tidak hanya memantik tapi nanti ikut mengawal. Gitu kan ya? Alhamdulillah. Terima kasih Kak Adib. Sama-sama nanti bisa kita lanjut di tema-tema yang lain. Luar biasa. Baik kakak-kakak, tema kali ini sangat menarik, aswaja dan pramuka. Ini ternyata sebenarnya bisa pramuka itu diaswajakan atau aswaja itu dimasukkan ke dalam pramuka. Jadi tidak ada yang bertentangan. Jadi kalau selama ini kan kita masih mengkotak-kotak, kalau pramuka ya pramuka, kalau aswaja ya aswaja. Ternyata menurut Kak Adib ini bisa dikolaborasi dan bisa disinkronkan supaya kita bisa berjalan bersama dan itu menjadi identitas anggota Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU dari pramuka-pramuka yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.